Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arkana dengan NIM 24051760039 dari Pendidikan Komputer Angkatan 2024 kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari codingan saya untuk melengkapi nilai remedi UAS Logika Matematika. Oke, jadi di soal nomor 1 yang A, yaitu dalam kurung P atau negasi Q, atau dalam kurung negasi R maka Q maka P. Jadi di sini ada import filter tools, itu untuk menghasilkan semua kombinasi nilai true false untuk variabel. Lalu di sini ada fungsi proposisi PQR. Nah, itu fungsinya untuk menerima input dari 3 variabel logika itu PQR-nya. Lalu di sini saya langsung taruh hasilnya aja, variabelnya. Di sini variabel hasil, dalam variabelnya itu ada nilai, itu dari soal ini diubah ke bahasa pemrograman. Di sini dijadikan implikasi, jadi not itu sama dengan implikasi dalam kurung P or, atau ini dalam kurung negasi Q, not Q, or negasi implikasi lagi negasi R maka Q, maka itu di pemrograman jadi or. Jadi ini maka P jadi or P. Jadi di sini ada fungsi return hasil, itu buat membalikan nilai dari atas ini, dari program ini. Di sini ada file wishlist, itu nilai dari true false. Di sini itu fungsinya untuk cetak header table aja. Di sini garis simbol bintang 73 ini buat kalikan berapa garis nanti di atas, sebanyak 73. Di sini sesuaikan aja dengan panjang tabelnya. Di sini. Kalau yang di sini untuk mencetak header table yang ini, yang di atas ini. Ini T itu untuk spasi atau tab biar rapi. Lalu di bawah sini ada for PQR in iter tools product value list repeat 3. Jadi program ini mengevaluasi nilai PQR menggunakan iter tools produk, lalu memanggil fungsi proposisi setiap kombinasi sebanyak 3 kali. Di sini variabelnya hasil sama dengan proposisi PQR. Di sini print itu memanggil fungsinya. Pertama itu P, di sini Q, manggil Q, habis itu negasi Q atau not Q, negasi R atau R, lalu cetak hasilnya, variabel hasil yaitu yang ini. Saat dirun hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini hasilnya P true false Q negasi R dan hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya true false. Berarti ini artinya termasuk dari dalam kontingen, itu dia bisa benar dan bisa salah. Oke, jadi di sini kita lanjut ke nomor 1B, itu soalnya P atau Q dan R atau S dan negasi T. Ini pertama def proposisi ini fungsinya untuk menerima input dari 5 variabel PQRST. Di sini ada variabelnya hasil, kita masukkan dalam variabel hasil. Sini P or, ini dari soal sini kita ubah ke bahasa pemrograman, yaitu P or Q, N, R or S, negasi T, not T. Sini kita return hasilnya, kembali kameranya. Sini value list true false. Sini fungsinya untuk mencetak header. Mencetak header dari ini P, Q, R, S, negasi T, P atau Q,
atau Ki dan R atau S dan negasi T. Jadi di sini sama aja kayak ini, ada garis pembatasnya dan di sini headernya ini. Jadi di sini for PKRST ini tertulis produk. Jadi di sini program mengevaluasi semua nilai PKRST menggunakan intertools produk, lalu memanggil fungsi proposisi setiap kombinasi. Dan di sini kita menampilkan dari fungsi-fungsi di atas. Di sini memanggil fungsi P, fungsi Q, fungsi Q, R, S, negasi T itu sama dengan not T, hasil dari variabel ini. Jadi hasilnya adalah false true, bla 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 sampai hingga 32 baris. Itu sama aja dengan kontingen karena dia bisa benar atau salah. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 2, yaitu soalnya ada sebuah pesan wasiat temukan di sebuah rumah tua. Pesan tersebut menambahkan kata-kata karun di sekitar rumah tersebut. Dalam pesannya tergantung 4 statement yang berhubungan dengan kata karun. Terus dari berikut kita langsung simpulkan premisnya. Jadi jika rumah tua itu terletak di danau, maka harta karun tidak terletak di dapur. Jika pohon di halaman depan adalah pohon kelapa, maka harta karunnya disembunyikan di dapur. Lalu rumah tua tersebut terletak di danau. Keempat, pohon di depan rumah tua adalah pohon kelapa atau harta karun disembunyikan di bawah pagar. Jadi misalnya P itu sama dengan rumah tua terletak di tepi danau. Q sama dengan harta karun disembunyikan di dapur. R, pohon di halaman depan adalah pohon kelapa. S, harta karun disembunyikan di bawah pagar. Jadi berdasarkan bentuk di atas, maka premis 1 P maka negasi Q, 2 R maka Q, 3 P, 4 R atau S. Konklusinya S. Jadi kita buat penarikan kesimpulan pertama dari modus ponens. Yaitu P maka negasi Q, P konklusi negasi Q. Lalu dengan modus tolen, R maka Q, negasi Q, konklusi R, negasi R. Lalu ke silogisme disjungtif, R atau S, negasi R, konklusi S. Jadi langsung kita ke programnya. Yang pertama ini def proposisi itu untuk menerima input dari variabel PKRS. Di sini premis 1 itu sebagai variabelnya. Di sini nilai variabelnya not P or not Q itu aplikasi dari ini. Ini yang nomor 1 P maka negasi Q, not P or not Q. Premis 2 dari R or Q jadi not R or Q. Premis 3 P, premis 4 R or S, konklusi S dan hasilnya. Di sini fungsi return itu untuk mengembalikan nilai-nilai di variabel atas. Lalu value true false. Print ini untuk mencetak header table. Sini garis untuk dekorasi saja, sebagai pembatas. Lalu di sini ada for PKRS in intertools product value repeat 4. Premis 1, premis 2, premis 3, premis 4 hasil proposisi PKRS. Di sini fungsinya untuk mengevaluasi semua nilai dari PKRS menggunakan intertools produk, lalu memanggil fungsi proposisi setiap kombinasi. Di sini fungsinya untuk memanggil fungsi dari premis 1, fungsi premis 2, fungsi premis 3, fungsi premis 4, dan sini memanggil hasil. Jadi saat di run hasilnya seperti ini, yaitu true semua, yang artinya harta karun disembunyikan di bawah pagar. Oke, jadi kita di sini lanjut ke nomor 3. Itu soalnya diberikan dua himpunan A dan B. Tentukan apakah himpunan A dan B bersifat saling lepas atau tidak. Jika saling lepas, tambahkan semua elemen dari kedua himpunan.
dalam himpunan baru dan menampilkan hasilnya. Jika tidak, tampilkan irisan antara himpunan A dan himpunan B. Jadi di sini ada dua himpunan. Himpunan A itu bilangan genap, himpunan B bilangan ganjil. Jadi di sini ada mencetak elemen himpunan. Print A sama dengan himpunan A, print B sama dengan himpunan B. Yang ini irisan sama dengan A dan B itu fungsi untuk mencari irisan dari kedua himpunan menggunakan operator dan. Lalu di sini fungsinya untuk mengecek apa ada irisannya. If not irisan, itu berarti program memeriksa himpunan A dan B tidak ada elemen yang sama. Jika saling lepas, program akan mencetak dari pesan dari hasil programnya. Kedua himpunan saling lepas, lalu menghitung gabungan himpunan A dan B dengan operator garis. Else, jika tidak lepas, akan mencetak kedua himpunan tidak saling lepas, lalu menampilkan irisan. Jadi di sini hasilnya adalah himpunan A dan B saling lepas, lalu gabungan semua elemennya adalah 1 sampai 20. Oke, jadi sekarang lanjut ke soal nomor 4 yang A. Itu apakah matriks A dan B dapat dikalikan dan mengapa? Di yang pertama itu di sini ada pendefinisian matriks A 3x3. Lalu di sini ada ordo 1 sama dengan matriks A shape, itu mengembalikan ordo metrik yaitu 3x3. Lalu yang B, ini ada matriks B, ini mendefinisikan matriks B. Lalu di sini ordo 2 matriks B shape, itu mengembalikan ordo matriks 2x3. Di sini ada bagian print. Di sini akan mencetak matriks A dan matriks B dalam bentuk array. Lalu di sini ada if ordo 1 sama dengan ordo 2. Nah, di sini berfungsi untuk syarat perkalian dari jumlah matriks A dan B. Itu dia harus sama jumlah barisnya dan kolom. Jika benar akan menampilkan hasil perkalian matriks. Jika tidak, program akan menampilkan pesan matriks tidak dapat dikalikan karena jumlah matriks A dan B tidak sama. Jadi saat di run hasilnya, hasil perkalian matriks A dan matriks B tidak dapat dikalikan karena jumlah matriks A tidak sama dengan jumlah baris matriks B. Jadi lanjut ke nomor 4 bagian B, yaitu apakah dapat dihitung determinan dari hasil A kali B. Ini pertama kita cari determinan dari matriks A dulu. Pertama pendefinisian matriks. Di sini matriks NP array 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8 itu terdeteksi matriks 3x3, 3 jumlah baris, 3 jumlah kolom. Lalu di sini ada menentukan ordo matriks. Di sini ordo 1 sama dengan matriks dot shape, itu untuk membalikan ukuran matriks ke dalam bentuk jumlah baris, itu diambil dari elemen pertama dan jumlah kolom diambil dari elemen kedua. Di sini fungsinya untuk menampilkan matriks. Lalu di sini untuk menghitung determinan dari matriks menggunakan fungsi np_linear_det. Lalu format .2.1f itu mengubah menjadikan format hasil determinan menjadi desimal. Else digunakan sebagai fungsi ketika semua syarat tidak terpenuhi. Jadi kalau semua syarat tidak terpenuhi, maka menampilkan tidak memiliki determinan atau matriks B. Jadi saat di run atau dijalankan programnya hasilnya seperti ini. Matriks dan penghitungan determinannya adalah
lanjut di order 2. Pendefinisian matriksnya yaitu 2x3, 2 baris dan 3 kolom. Sini order 1 matriks dot shape sama mengembalikan ukuran matriks ke dalam bentuk jumlah baris. Di sini order 1 dari elemen pertama, jumlah kolom elemen kedua. Di sini fungsinya untuk menampilkan matriks. Di sini untuk menghitung determinan matriks. Di sini else untuk menampilkan matriks saat syarat tidak dipenuhi. Jadi hasilnya saat run matriks kedua tidak memiliki determinan alias matriks bukan persegi. Jadi kesimpulan dari soal nomor 4 bagian B, apakah dapat dihitung determinan dari hasil A kali B? Jawabannya tidak bisa. Mengapa? Karena matriks B tidak memiliki determinan atau matriks bukan persegi. Jadi begitu saja penjelasan dari saya dalam menyelesaikan remedial UAS Logika Matematika. Semoga pelajaran ini dapat membantu saya dalam menghubungkan teori dengan kehidupan nyata. Terima kasih, saya Rifki. Izin pamit undur diri.